Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali di channel saya Herianto Toto. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah nyata, kisah horor yang pernah terjadi pada kehidupan saya sekitar 13 tahun yang lalu teman-teman. Tepatnya terjadi sekitar 2011 atau 2012. Langsung saja kita mulai kisahnya. Di tahun 2011 silam, saya pernah bekerja di perusahaan tambang batu bara di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Bayung Lincir. Mungkin teman-teman pernah dengar nama daerah ini. Di perusahaan tersebut, saya bekerja menjadi sopir mobil tangki untuk mengisi BBM alat-alat berat yang ada di perusahaan tersebut. Saya mulai bekerja dari jam 7 malam. Kebetulan saya shift malam, saya masuk jam 7 malam dan berakhir pagi sekitar jam 6 teman-teman. Pada suatu malam, tepatnya di malam minggu, setelah saya selesai mengisi BBM untuk alat berat sekitar jam 11 malam, saya kembali ke pangkalan tempat kami biasa berkumpul setelah bekerja atau saat kami istirahat. Malam itu suasana agak mendung dan sudah mulai agak gerimis. Kami berkumpul dan bercanda dan bercerita soal togel teman-teman. Waktu itu lagi marak-maraknya togel Singapura dan orang ramai membeli togel Singapura. Kami yang berkumpul waktu itu ada 4 orang. Saya sendiri, kenek saya, Darisman, Welly, sopir loop, dan seorang security bernama Wagio. Tiba-tiba di antara teman-teman ada yang mengajak untuk mencari nomor togel dan diaminin oleh teman-teman yang lain. Akhirnya saya pun setuju dan menyuruh untuk mencari peralatan untuk mengelok itu atau untuk mencari nomor itu kawan-kawan. Untuk kebutuhan mencari alat-alat tersebut, maka pergilah teman saya yang bernama Welly ke kantin mengambil pisau, jeruk nipis, sementara senter memakai senter security. Tujuan kami adalah sebuah makam yang ada tidak jauh dari lokasi tempat kami bekerja, yaitu sebuah makam seorang wanita malam yang meninggal dunia saat dia sedang melayani tamunya. Karena di daerah tempat kami bekerja situ teman-teman, di daerah Bayung sampai Sungai Lilin itu banyak tempat-tempat hiburan malam seperti warung remang-remang, itu banyak menyediakan wanita-wanita malam teman-teman. Jadi wanita tersebut datang dari Pulau Jawa dan tidak ada identitas sama sekali. Maka ketika dia meninggal, tidak tahu mau diantar kemana jenazahnya. Dan akhirnya dimakamkanlah di daerah dekat tambang di mana kami bekerja, teman-teman. Jarak makam dari lokasi tempat kami bekerja lebih kurang 1 kilometer. Sekitar jam 11.30 kami berangkat menuju makam tersebut. Jalan yang kami lalui tidaklah mudah, teman-teman. Semak belukar, mana jalannya licin karena hari sedang gerimis. Tapi kami tetap semangat karena ingin mendapatkan nomor togel untuk dibeli besok pagi. Setengah jam lebih kurang perjalanan sampailah kami di lokasi makam tersebut. Suasana di dekat makam terasa sangat sunyi dan mencekam. Hanya rintih hujan dan suara binatang-binatang malam yang terdengar menambah keangkeran suasana malam itu. Saya langsung menuju ke arah makam dan mulai membersihkan rumput-rumput liar dan semak belukar yang menutupi makam tersebut. Terlihat betul kalau makam itu tidak pernah dijenguk atau tidak pernah diurus sama sekali, teman-teman. Karena memang tidak ada keluarga ataupun saudara dari wanita yang meninggal itu. Makanya makam itu terlantar, sama sekali tidak ada diurus. Setelah saya bersihkan, saya mulailah ritualnya. Saya dekatin teman-teman dan meminta peralatannya, senter, pisau, dan jeruk nipis. Rencananya jeruk nipis itu akan dioleskan di batu nisan di makam itu, teman-teman. Waktu itu saya sendiri yang duduk di depan makam, sementara teman-teman saya yang bertiga menunggu sekitar 10 meter di belakang saya. Entah mengapa malam itu terasa lain sekali, terasa sangat dingin.
dan bulu kuduk saya betul-betul merinding. Tapi saya tidak mundur dan tetap ingin melakukan ritualnya. Lalu saya jongkok dan mulailah membelah jeruk nipis. Kemudian saya mulai membaca mantra dan meminta kepada arwah yang ada di dalam makam tersebut. Siapa tahu dia nanti mau memberi nomor yang kami minta. Setelah selesai membaca mantra, saya mulai ingin mengoleskan potongan jeruk nipis tersebut, teman-teman, ke batu nisan kuburan itu. Ketika saya mulai mau mengoleskan, tiba-tiba seperti ada yang menyentuh pundak saya. Saya pikir itu salah satu teman saya yang mau ikut nyaksiin ritualnya. Tapi lama-kelamaan terasa makin lama semakin berat. Makin lama semakin berat. Pertama tangannya satu yang menyentuh. Kok sekarang sudah jadi dua, teman-teman? Menempel di pundak saya. Saya coba untuk menoleh ke belakang, tapi tidak bisa. Leher saya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Saya ingin menjerit, memanggil teman-teman saya, tapi suara saya tidak keluar sama sekali. Saya merasa pundak saya ditekan. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Kuat sekali, teman-teman. Saya tidak sanggup bergerak sama sekali. Seakan dihimpit oleh batu yang sangat besar. Semakin saya tahan, semakin kuat tekanan itu. Dari saya jongkok sampai saya terduduk, tangan saya ke bawah, saya tahan di tanah agar tidak tertelungkup. Kuat sekali tekanan itu dan mulai terasa sangat menyakitkan, teman-teman. Saya lawan sekuat tenaga, tetap saja saya tidak mampu. Keringat dingin mulai bercucuran, jantung saya berdegup kencang. Saya terus berusaha untuk melawan, tapi memang tidak bisa, teman-teman. Saya coba membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi aneh, satu ayat pun saya tidak ingat. Saya tidak bisa menghafal. Biasanya saya hafal, banyak saya yang hafal ayat Al-Quran di luar kepala. Tapi aneh, waktu itu saya tidak bisa membaca sama sekali. Saya merasa mungkin saya akan mati malam itu, teman-teman. Mungkin kejadian itu berlangsung sekitar 5-10 menit. Akhirnya saya menjerit. Saya ingat Tuhan, teman-teman. Dengan sekuat tenaga saya menjerit. Saya memanggil, saya menyebut nama Tuhan. Allah, Allah. Saya teriak memanggil nama Allah. Setelah selesai menyebut nama Allah, baru terasa ringan dan saya bisa bergerak. Ketika saya menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa, teman-teman. Semua sunyi, sepi, dan hening. Teman-teman saya pun satu pun nggak nampak batang hidungnya. Entah pergi kemana. Tanpa pikir panjang, saya berdiri dan langsung saya berlari sekuat tenaga. Mungkin waktu itu, teman-teman, kalau ada pelari tercepat di dunia, kalah sama saya. Setelah saya berlari, akhirnya sampailah saya ke tempat di mana tadi kami berkumpul. Waktu perginya setengah jam, mungkin pulangnya karena saya saking takutnya saya berlari, nggak nyampe setengah jam, teman-teman. Sampai di sana saya langsung terbaring dengan keringat yang mengucur dan napas tersengal-sengal. Setelah saya agak tenang, saya hampiri teman-teman saya. Mereka berkumpul bertiga, masih duduk bersama. Mereka saling tatap diam, teman-teman. Baik si Welly, Darisman, Wagio, satu pun gak ada yang bersuara. Mereka semua diam. Sepertinya mereka tampak kali ketakutan, teman-teman. Saya langsung marah sejadi-jadinya kepada mereka. Saya maki-maki, saya babi anjingin, teman-teman. Tapi mereka hanya diam saja, tidak berkata sepatah kata pun. Saya perhatikan mereka satu persatu, wajah mereka pucat dan tampak gemetaran. Saya merasa aneh dan curiga apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa mereka pergi meninggalkan saya begitu saja. Akhirnya kenek saya yang bernama Darisman membuka suara dan dia berkata, "Maafkan kami, Bang. Kami tidak bermaksud mau ninggalin Abang. Tapi kami benar-benar takutan, Bang. Abang tahu tak, waktu Abang jongkok saat Abang mau membelah jeruk nipis, saat Abang memulai ritual, Abang baca-baca mantra, Abang tahu tak, ada sosok perempuan yang berdiri di belakang Abang. Kami melihat betul, Bang. Perempuan itu memakai pakaian serba putih, rambutnya terjurai panjang, Bang. Mukanya sangat pucat. Pokoknya sangat-sangat menyeramkan, Bang.
Dia menoleh ke arah kami. Dia menyeringai bang, menatap kami. Kami gemetaran minta ampun bang, rasanya kaki ini mau copot. Abang kami panggil. Kami maki-maki, jerit-jerit panggil abang. Abang Heri, Abang Heri, Abang Heri. Di belakang abang bang, di belakang abang bang. Tapi abang tidak noleh. Abang seolah-olah tidak dengar apa yang kami panggil. Dikit pun abang tidak noleh. Abang terus ke bawah, nunduk ke bawah. Kami pun nggak tahu apa yang terjadi bang. Karena abang tidak mau noleh, kami lah ketakutan, kami lari lah bang. Kami lari sekuat tenaga bang, sampai kami terengah-engah. Sampai juga akhirnya kami ke tempat ini bang, kami kumpul. Kami nak jemput abang tidak berani, akhirnya kami duduk di sini bang, kami nunggu apa yang terjadi bang. Untunglah alhamdulillah abang nyampe di sini. Kami minta maaf nih bang. Kami tidak dunia niat meninggalkan abang, karena kami nampak betul bentuk wujud makhluk itu bang, makanya kami lari. Kami minta maaf nih bang yo, jangan dia abang marah. Pokoknya mulai malam ini bang, kami janji kami tidak akan mau lagi ikut-ikut nyari nomor. Kami tidak mau lagi bang pergi-pergi ke kuburan. Tobatlah kami bang, kami tidak mau niat. Akhirnya saya terdiam teman-teman. Saya sadar dan mengerti kenapa mereka pergi, kenapa mereka lari meninggalkan saya. Karena mereka melihat sendiri bentuk dari makhluk tersebut. Saya tidak tahu juga apakah mereka berbohong atau mereka sengaja meninggalin saya. Tapi dari raut wajah mereka saya melihat memang mereka kepucat, wajahnya pucat dan ketakutan, gemetaran. Yang berdua pun gak berani ngomong, cuman si Darisman itu aja yang cerita sama saya. Sepertinya mereka tidak berbohong lah. Jadi yang jelas, kisah itu menjadi pengalaman bagi saya dan teman-teman. Dan untuk tidak mengulanginya lagi, kalaupun bisa buat teman-teman yang mendengar cerita ini, jangan sampai terjadi dan jangan diikuti ataupun dicontoh dimanapun. Jangan coba-coba untuk mencari nomor melalui hal-hal yang aneh seperti ini. Kita mencari di makam, di kuburan keramat, itu sangat berbahaya teman-teman. Berbahaya bagi jiwa dan keselamatan kita. Saya kira sampai di sini dulu cerita saya teman-teman. Ini kisah nyata saya dan teman saya, real benar terjadi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Saya mohon maaf karena saya cerita ini apa adanya. Saya tidak edit-edit teman-teman. Saya tidak pintar mengedit. Inilah adanya, real, tanpa ditambah, dikurangin. Inilah kisahnya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.